Halo pemirsa, jumpa kembali dalam Prime Talk Tajam Mendalam. Saya Kania Sutisnawinata. Pemirsa, kali ini kami secara khusus akan berbincang bersama Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat malam Pak SBY. Selamat malam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami pada malam hari ini. Pak SBY, ada pemberitaan sebuah media asing, Asia Sentinel, sebulan yang lalu terkait kasus Bank Senturi yang juga kami tayangkan di Metro TV, yang mungkin membuat Bapak kurang berkenan, kurang nyaman. Bolehkah kami mendapatkan penjelasan atau klarifikasi dari Pak SBY terkait dengan pemberitaan ini? Bisa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Metro TV ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penjelasan atau klarifikasi mengapa setelah ada artikel Asia Sentinel, saya dan Partai Demokrat secara serius memberikan tanggapan. Begini, Asia Sentinel menurunkan artikel yang menurut saya itu keterlaluan, ya fitnah lah begitu. Sebagai contoh dikatakan berkaitan dengan Bank Senturi itu banknya SBY. Bank itu katanya tempat mencuci uang kader-kader Partai Demokrat. Lantas diberitakan juga seolah-olah penyelesaian Bank Senturi dulu sebuah konspirasi pemerintahan SBY untuk mengambil keuntungan. Bahkan diberitakan pemerintahan SBY melakukan cuci uang dengan jumlah yang angkanya tidak masuk akal, 177 triliun rupiah. Tentu saja ini tidak bisa kami terima. Merusak, mendiskreditkan, dan sangat mencemarkan kehormatan dan nama baik kami. Dan kemudian bukan hanya itu, artikel itu diberitakan, disiarkan oleh media nasional, masuk media sosial, jadi pembicaraan di warung kopi. Oleh karena itulah kami berniat untuk membersihkan, untuk mengatakan bahwa hal itu benar-benar tidak benar. Itulah duduk persoalan mengapa kami dulu melakukan investigasi secara serius. Apa saja Pak persisnya yang sudah dilakukan, yang telah diambil Pak SBY dan juga Partai Demokrat sesudah pemberitaan itu? Ya, pertama-tama tentu kami menuju ke sumbernya, Asia Sentinel. Siapa Asia Sentinel itu? Dan yang lebih penting, meminta pertanggungjawaban. Mengapa ada artikel seperti itu yang beritanya saya yakini 1000% tidak benar, bohong alias fitnah. Nah, kemudian juga kami melakukan investigasi ke segala arah karena meskipun Asia Sentinel secara cepat kemudian menarik kembali artikelnya dan juga meminta maaf, tetapi kami akan mencari tahu ada apa sebenarnya, apa motifnya berita seperti itu, di balik itu ada apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kami melakukan investigasi secara menyeluruh, ya kami berkomunikasi langsung dengan Asia Sentinel, dengan penulisnya untuk mencari tahu, dan ternyata kebenaran dan keadilan datang dengan cepat. Boleh dikatakan Asia Sentinel meminta maaf secara resmi dan kemudian mencabut artikelnya. Tentu saya hargai, namun sekali lagi kami ingin tuntas karena ini menyangkut ya kredibilitas kami, nama baik kami, kehormatan kami. Yang kami cari tidak lain adalah kebenaran dan keadilan, dan benar-benar berita itu bohong atau tidak mengandungi kebenaran sama sekali. Tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwa dalam perjalanannya memang Asia Sentinel sudah mencabut beritanya, juga meminta maaf. Kemudian Bapak dan Partai Demokrat juga mengadukan ke KPI dan Dewan Pers terhadap berbagai media. Apa Pak sebenarnya pelajaran yang dapat dipetik dari kasus ini Pak? Harapannya ke depan bagaimana seharusnya media mengambil peranan dalam menyampaikan informasi yang berimbang? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Masalah yang kami hadapi dulu kan bukan hanya artikel Asia Sentinel itu semata yang kemudian dicabut disertai permintaan maaf. Tetapi
artikel itu kan diberitakan dan disiarkan secara luas oleh berbagai media di tanah air, masuk media sosial, menjadi percakapan di sana-sini. Oleh karena itu, menurut saya harus ada langkah yang elegan, yang konstruktif dan mendidik. Dan saya tahu, saya ini pencinta demokrasi, saya pencinta kemerdekaan pers, sekaligus rule of law. Menurut saya ada mekanisme yang baik untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Saya tidak memilih main hakim sendiri, gerutuk sana gerutuk sini, menuntut begitu saja ke pengadilan. Barangkali DNA saya tidak seperti itu. Lebih baik saya gunakan hak jawab. Hak jawab pertama kepada Harian Rakyat Merdeka, yang kedua malam yang indah ini, di mana Metro TV bisa memberikan kesempatan kepada saya. Nah, sekaligus baik menurut saya agar kita bisa saling mengintrospeksi diri kita, saya bawa ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mendapatkan penyelesaian yang baik. Alhamdulillah, ternyata penyelesaiannya indah, demokratis. Bagi mereka yang mungkin ceroboh memberitahukan, langsung mencabut artikelnya juga, meminta maaf. Dan malam hari ini Metro TV secara khusus memberikan kepada saya untuk menggunakan hak jawab dan menjelaskan kepada rakyat Indonesia. Baik, akan kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Talk akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Prime Talk. Kami lanjutkan perbincangannya. Pak SBY, kami ingin mendapatkan penjelasannya, Pak, agar masyarakat dapat memahami dengan lebih terang mengenai kasus Bank Senturi ini. Bagaimana sebenarnya ceritanya, Pak? Ya, kebetulan peristiwa itu sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Mungkin saudara kita rakyat Indonesia banyak yang sudah lupa. Bagus pertanyaannya. Itu kan ada krisis ekonomi global. Tahun 2008 Indonesia terdampak. Para pengelola ekonomi waktu itu khawatir kalau ada krisis perbankan karena satu bank bermasalah, yaitu Bank Senturi. Oleh karena itulah Gubernur BI Pak Budiono waktu itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani waktu itu, atas kewenangan yang dimiliki, yang diberikan undang-undang, melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Melakukan bailout kepada Bank Senturi agar tidak terjadi krisis yang lebih besar, misalkan systemic banking crisis seperti dulu tahun 1998. Oleh karena itulah diambil langkah-langkah itu. Langkah yang diambil itu ternyata tepat untuk ukuran 2008. Tidak terjadi krisis perbankan, ekonomi pun selamat. Jadi itu solusi. Namun 1 tahun kemudian dipersoalkan, disalahkan, seolah-olah itu tidak tepat kebijakannya. Sampailah DPR RI dengan gegap gempita membentuk pansus, semacam inquiry. Ternyata tidak diketemukan penyimpangan yang fundamental, baik oleh Gubernur BI, oleh Menteri Keuangan, dan pemerintah dalam arti yang luas, dan memberikan rekomendasi kepada KPK. KPK telah menindaklanjuti, BPK juga melakukan sesuatu. KPK bagi yang dinyatakan bersalah ya diberikan sanksi, yang tidak dan ya tidak. Artinya apa? Itu adalah peristiwa yang dilakukan oleh otoritas keuangan terhadap Bank Senturi dengan tujuan yang baik, agar ekonomi kita selamat. Nah, kemudian sertaannya inilah ya politik, sosial, macam-macam. Misalnya ditengarai ini pasti ada penyimpangan yang dilakukan Pak Budiono dan Bu Sri Mulyani. Tidak ada. Saya yakini tidak ada. Kemudian ada aliran dana kepada tim sukses SBY, Demokrat dan lain-lain. Tidak ada, tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. Kemudian seolah-olah ini solusinya salah. Nah, salah dan benar itu kan yang penting ekonomi kita selamat. Itu yang terjadi. Dengan demikian sebenarnya masalah Bank Senturi itu sudah ada proses lanjutan.
proses politik DPR RI, proses melihat apakah ada kerugian negara dari BPK, dan apakah ada penyimpangan atau korupsi dari KPK. Dengan demikian kalau tiba-tiba ada Asia Sentinel seperti itu, ini seperti petir di siang bolong. Oleh karena itu, itulah kejadiannya. Jadi negara bertanggung jawab. Bahwa ada perbedaan salah atau tidak salah, systemic banking crisis atau tidak, itu kan judgment, itu policy. Tetapi yang jelas saya bersyukur tidak ada niat jahat dari negara dan tidak ada niat untuk melakukan penyimpangan atau korupsi atas penyelamatan Bank Senturi itu. Itulah duduk perkara yang sebenarnya yang disebut dengan kasus Bank Senturi. Bahwa dalam perjalanannya kemudian Bapak berulang kali juga sempat mengatakan bahwa kasus Bank Senturi ini rentan digoreng gitu. Jika memang ada pihak yang berniat untuk menggoreng, apa motifnya, Pak? Itu kan artikel Sentinel, Asia Sentinel mengalir ke media mainstream, mengalir ke media sosial, dibicarakan di mana-mana. Kami mendengar, kami melihat, waduh, ini luar biasa. Akhirnya ada pihak-pihak tertentu dalam aliran berita itu yang seolah-olah berita itu benar. Nah, kalau ditanya motifnya apa? Ya, ada motif politik. Jadi kalau dikatakan berita itu benar, 177 triliun, larinya sebagian ke Demokrat, ini tahun pemilu, pastilah pihak-pihak yang punya pikiran aneh-aneh itu ingin membuat Demokrat susah, kemudian ya kalah dalam pemilu dan sebagainya. Saya menengarai itu, tapi ini sudah gamblang duduk persoalannya. Mudah-mudahan ya rakyat kita tidak begitu percaya kalau masih ada yang goreng lagi nanti. Baik. Lalu kemudian apa sebenarnya pelajarannya, Pak? Terutama bagi para pengelola perbankan. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus Bank Senturi ini, dan kemudian harapannya dari Pak SBY sendiri, bagaimana seharusnya penyelesaian dari kasus Bank Senturi ini supaya tidak menjadi beban sejarah ke depannya? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Itu masalah Bank Senturi itu disebabkan oleh faktor internal Bank Senturi. Salah urus, penyimpangan, tidak transparan, dan sebagainya. Ada kerugian negara. Meskipun tidak sebesar kasus 1998 yang sekarang masih menyisakan misteri yang disebut BLBI. Itu kalau tidak ingin terjadi lagi, pesan kita kepada para pengelola bank adalah yang prudent. Jalankan good corporate governance. Jangan ada interest pribadi, pemilik banknya, manajemen banknya, siapapun, sehingga terjadi masalah. Kemudian kalau ada masalah, beritahu rakyat, beritahu masyarakat secara transparan, pemerintah, OJK dan sebagainya, sehingga cepat bisa kita atasi. Dan memang kalau ada masalah di internal bank, ada protokolnya, ada caranya. Yang penting jangan sampai pengelola bank itu tidak memikirkan dampak besarnya terhadap bangsa, terhadap ekonomi nasional. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita mengawasi, hati-hati para pengelola bank, jangan membuat susah negara, jangan membuat susah rakyat. Penyelesaiannya sekarang ada undang-undangnya, ada mekanisme, ikuti saja di situ, insya Allah tidak akan terjadi lagi kasus Bank Senturi dan kasus krisis perbankan 1998. Kita sejenak akan kita lanjutkan perbincangan ini. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Talk. Kami masih berbincang-bincang bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, Pileg Pilpres tinggal beberapa bulan lagi, tinggal 5 bulan lagi, suhu politik semakin memanas. Bagaimana Pak SBY melihat situasi politik saat ini? Melihatnya ada dua perspektif. Yang pertama begini, pastilah suhu politik akan memanas dan puncaknya nanti akan mungkin konfrontatif sebagaimana yang terjadi dulu 2004, 2009 dan 2014. Menurut saya wajar seperti itu setiap kita menyelenggarakan pemilu. Namun ada yang menurut saya perlu kita amati secara serius. Politik kita menuju pemilu 2019 ini ada dua fenomena yang menarik. Yang pertama adalah karena sistem pemilu serentak, Pileg dan Pilpres bersama-sama, dalam kenyataannya memang partai yang memiliki capres, yang kadernya menjadi capres,
itu sangat diuntungkan. Dalam hal ini PDI Perjuangan dengan Pak Jokowinya dan Gerindra dengan Pak Prabowo-nya. Survei mengatakan sekarang ini kedua partai itu mendulang suara yang besar. Meskipun masih 5 bulan, kita lihat nanti seperti apa. Dan partai-partai yang tidak punya capres itu struggling sekarang ini karena suaranya bisa anjlok. Ini barangkali belum banyak disadari karena baru pertama kali dijalankan. Ini yang berbeda dengan peta politik sebelumnya. Nah, yang kedua, ini yang menurut saya bangsa ini harus sangat sadar. Untuk ini tidak makin menjadi-jadi. Muncul sekarang atau makin mengemuka politik identitas. Politik dilihat dari apa agamanya, etnisnya, sukunya, daerahnya yang sebenarnya sangat tidak ingin terjadi di negeri ini. Yang kedua juga ideologi muncul kembali, paham muncul kembali, grouping muncul kembali. Ini harus betul-betul dicegah untuk tidak mengalahkan common sense dari nilai-nilai demokrasi. Memilih orang ya tentu karena integritasnya, karena kapasitasnya, karena program dan kebijakan yang akan dijalankan kalau terpilih entah menjadi presiden, atau menjadi gubernur, atau menjadi wakil-wakil rakyat. Inilah menurut saya kalau yang pertama tadi wajar, menghangat dan memanasnya suhu politik, tapi yang kedua mari kita jadikan perhatian bersama, jangan sampai demokrasi kita terganggu oleh politik identitas yang sangat ekstrim. Benturan ideologi dan paham yang juga sangat ekstrim, yang akan menimbulkan politics of hatred. Politik disertai kebencian, ini bukan yang kita kehendaki yang ada di negeri kita. Kalau begitu apa Pak pesannya bagi masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak yang akan digelar bulan April tahun depan? Pak? Ya, kalau masyarakat kita, Ibu Kania, sebetulnya saya menaruh hormat. Ingat pemilu 2004, 2009, 2014, damai, peaceful. Karena rakyat kita sebetulnya bisa menahan diri. Nah, yang penting justru elit politiknya. Para capres dan cawapres dengan tim sukses, dengan kubu-kubunya. Jangan sampai kontestasi ini lantas melebihi kepatutannya, cross the line. Apalagi kalau bersamaan dengan kontestasi dibiarkan ekstremitas dari politik berdasarkan sara, politik karena ideologi dan sebagainya. Jangan. Lebih bagus Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menjelaskan programnya, kebijakannya, nanti 5 tahun ke depan apa yang ingin dilakukan agar ekonomi kita makin baik, penegakan hukum makin adil, pertahanan keamanan terjaga, hubungan internasional juga mengemuka, dan sebagainya, dan sebagainya. Beliau berdua pasti bisa menjelaskan, ketimbang yang mengemuka adalah benturan antar identitas, antar paham, apalagi black campaign. Nah, kalau elitnya seperti itu, insya Allah masyarakat kita tidak akan terprovokasi, tidak teragitasi, dan seperti dulu akhirnya damai lagi, peaceful lagi. Itulah demokrasi yang kita mimpikan yang hadir di negeri kita. Baik, Pak SBY, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu bagi kami berbincang-bincang dengan Metro TV. Selamat malam Pak Selamat SBY. malam. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat.